Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagu yang kedua, Himne Balikpapan. Pada kami
undangan duduk kembali. Demikian acara yang kedua, kita lanjut dengan acara yang ketiga, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kiranya acara rapat akhir tahun pertama Koperasi Konsumsi Bukit Damai Sentosa Balikpapan pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Marilah kita mengadahkan tangan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa bagi yang insyaallah kami semua yang hadir. Kita mulai dengan nomor Quran surat Al-Fatihah. Ila hadirin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermisal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan amin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma kebesaran-Mu karena Engkau Zat yang maha beri anugerah kepada setiap hamba-Nya. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu karena Engkau yang maha memberi segala anugerah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami hadir bersama dalam acara rapat akhir tahun Koperasi Konsumsi Bukit Damai Sentosa yang pertama. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini acara yang Engkau ridhoi dan Engkau berkahi, Engkau rahmati, serta Engkau naungi dengan taufik dan hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, ya Karim, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kegiatan koperasi yang kami laksanakan ini sebagai salah satu upaya bagi kami meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan peningkatan taraf hidup bagi keluarga besar Koperasi Konsumsi Bukit Damai Sentosa. Jauhkanlah kami dari riba dan segala hal yang mendatangkan murka-Mu. Terangilah hati kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama wa abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut acara yang keempat, sambutan yang pertama ialah sambutan dari Ketua Koperasi Konsumen BDS Balikpapan oleh Bapak Dedi Atmaja. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat-Nya, rahmat sehat, rahmat iman, dan rahmat Islam. Yang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul bersama dalam melaksanakan rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen BDS. Semoga acara ini bisa terlaksana dengan baik hingga selesai. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi yang diwakili oleh Ibu Tias, terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Yang saya hormati Ketua Pengawas Koperasi Konsumen BDS Pak Muslimin. Yang saya hormati seluruh anggota Koperasi BDS Konsumen BDS yang telah menyisihkan waktu untuk hadir dalam rapat anggota ini. Dalam kesempatan ini saya tidak akan panjang lebar dalam menyampaikan sambutan. Ada beberapa pesan yang sangat mungkin berguna buat kita, di mana koperasi ini kita bangun, kita dirikan atas tekad kebersamaan, di mana kita ingin bersama-sama meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan usaha kita, meningkatkan rasa sosial kita untuk kebersamaan di lingkungan, terutama di BDS. Oleh karena itu, kalau tidak ada awal mungkin tidak akan ada akhir, kalau tidak ada kecil mungkin tidak akan besar. Dari sini, dengan keberadaan anggota kita yang masih cukup minim, saya berharap sebagai yang dipercaya menjadi pengurus, ingin meningkatkan kebersamaan, rasa kebersamaan anggota untuk rasa saling memiliki koperasi yang kita cintai ini. Karena dengan rasa memiliki ini, insya Allah kita bisa mengembangkan koperasi konsumen ini ke arah yang lebih besar. Dan tidak lupa juga, saya sangat berterima kasih atas panitia pelaksana rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen BDS yang telah mencurahkan pikiran dan waktunya, tenaga, hingga acara ini terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Dedi yang telah menyampaikan sambutannya, dan kita berlanjut kepada sambutan yang kedua. Semestinya sambutan tamu atau lurah, tapi karena berhalangan kita langsung kepada sambutan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Balikpapan yang diwakili oleh Ibu Prihantari. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dedi selaku Ketua Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa, yang kami hormati Bapak Pengawas, pengurus beserta anggota Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa yang pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam acara RAP Koperasi. Pertama-tama saya izin Pak menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas kami. Kebetulan beliau belum dapat menghadiri kegiatan ini dan menugaskan saya beserta Mbak Aida selaku perwakilan dari dinas. Kemudian yang kedua, kami dari Dinas Koperasi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa, yang mana koperasi ini merupakan koperasi baru jika dilihat dari tanggal pendirian badan hukum ya Pak, yang kebetulan di bulan
Sekandar, ya betul, koperasi ini dihitung baru 5 bulan, tetapi sangat tertib melakukan rapat anggota tahunan sebelum bulan Juni. Mohon applause untuk koperasi kita bersama. Ya, koperasi ini merupakan koperasi yang ke-47 di Kota Balikpapan yang melaksanakan rapat anggota tahunan pada bulan April ini. Di sini mungkin karena koperasinya koperasi baru ya Pak, kami dari dinas tidak banyak memberi catatan. Mungkin tadi saya juga sudah berkoordinasi langsung dengan Bapak Ketua Koperasi terkait pelaporan koperasi, yang mana kami sangat memaklumi apabila pelaporan koperasi BDS ini belum sesuai standar karena memang koperasinya baru berdiri. Dan di kami juga kebetulan ada Mbak Aida selaku pendamping koperasi, nanti akan memberikan pendampingan langsung kepada pengurus terkait tata cara pelaporan koperasi. Dan di bulan Agustus atau Juli kami juga akan melakukan pelatihan terkait pelaporan koperasi, karena ada beberapa peraturan baru terkait akuntansi koperasi yang memang harus kami sosialisasikan ke koperasi, seperti itu. Dan untuk kedepannya kami selaku pembina Pak mengharapkan untuk para pengurus maupun anggota dapat ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh koperasi untuk meningkatkan kapasitas SDM pengembangan koperasi di Kota Balikpapan. Semoga dengan terlaksananya rapat anggota tahunan ini, Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa dapat menentukan keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk kemajuan koperasi di Kota Balikpapan. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pihak tadi yang telah menyampaikan sambutannya yang sangat singkat dan padat untuk kita semua, untuk kewajiban kita, koperasi kita. Dan selanjutnya ialah acara yang ke-7 Isoma sejenak atau langsung pleno. Langsung boleh. Dan kita langsung ke acara pleno, namun sebelumnya demikian rangkaian acara seremonial LAT Koperasi Konsumen Bukit Santosa Balikpapan yang akan dilaksanakan. Baiklah Bapak dan Ibu saudara sekalian, dalam perda yang dirahmati Allah seremonial kita pada acara pembukaan ini, mari kita buka. Baik, langsung aja kita ke acara pleno rapat RAT. Sebentar, disopan dulu sambil makan-makan snack yang kita siapkan Bu. Ya, santai dulu. 10 menit lagi kita sopan. Langsung. Koperasi Konsumen BDS Balikpapan maju. Ya. Sidang pleno rapat anggota Koperasi Konsumen BDS saya nyatakan dibuka. Ya. Berdasarkan daftar hadir dari anggota koperasi, dari jumlah total seluruhnya anggota yang tercatat adalah 24 orang, yang hadir 13 orang. Kalau sudah 13 orang berarti lebih dari 50%. Itu, oleh karena itu maka sidang pleno ini dapat kita laksanakan dan sah untuk dilanjutkan. Pembacaan berita acara tahun buku 2024. Maaf. Dan tempat pelaksanaan. Pasal 1. Rapat ini bernama Rapat Anggota Tahunan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa yang pertama tahun buku 2024. 2. Rapat Anggota Tahunan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa yang pertama diselenggarakan pada
hari Minggu tanggal 27 April 2025 waktu pukul 8 sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang pertemuan Rumah Makan Sari Minang, Balikpapan. Bab 2 Dasar Hukum. Pasal 2. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 2. Anggaran Dasar Koperasi dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa. Bab 3 Maksud dan Tujuan. Pasal 3. 1. Rapat anggota tahunan dimaksudkan untuk membahas dan mengesahkan laporan Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang atas waktu dan kesempatannya. Dalam kesempatan ini kami dari pengurus ingin memaparkan tentang laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa tahun 2024. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia serta ridhonya, pengurus dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tertulis tepat pada waktunya, dengan harapan dapat dijadikan dasar sebagai alat evaluasi dan penilaian atas kinerja pengurus dalam tahun buku 2024. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 22 Ayat 1 menjelaskan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Naskah laporan ini mencakup data-data tentang laporan pertanggungjawaban atas kegiatan dan usaha koperasi dalam tahun buku 2024. Kedua, rancangan kerja tahun 2025. Ketiga, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun 2025 dalam kurun tahun selanjutnya. Laporan pengawas tahun buku 2024, tahun yang dipertanggungjawabkan, dan lain-lain. Demikian laporan ini kami sajikan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan acuan atas kegiatan koperasi untuk saat ini dan yang akan datang. Terima kasih. Untuk daftar isi, kata pengantar, daftar isi, laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan atau penjelasan atas pos-pos laporan keuangan, dan program kerja rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2025. Laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa tahun buku 2024. Saya langsung ke poin selanjutnya. Kelembagaan dan organisasi. 1. Organisasi. Akta pendirian Koperasi Bukit Damai Sentosa yang telah kita selesaikan dengan Notaris Alif Afianto SH MKN nomor 01 tanggal 26 September 2024. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor AHU 0000 AHU 000387 garis bawah AH 0129 tahun 2024, 20 November 2024. Kita lanjut dengan laporan pertanggungjawaban dari pengawas tahun 2024 dan rencana kerja tahun 2025 kepada Ketua Pengawas. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Pada rapat anggota tahunan biasa disingkat RA tahun 2024 Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa. Ini gak ada satunya ya? Bukit Damai Sentosa ya? Iya, Gak ada satunya ya? Oke. Ya, luas. Lebih luas lagi. Jadi Bukit Damai Sentosa. Oke, izin intermezzo sedikit Pak pimpinan sidang. Ibu yang saya muliakan yang hadir pada hari ini dari DKUMKMP, ada perdagangan dan perindustriannya. Ibu izinkan saya memberikan laporan dan seluruh
selaku para anggota dan pengurus Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa, biasa kami singkat KKBDS, seperti itu. Izin menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawas dibacakan pengawas Koperasi Konsumen Muslimin sebagai berikut. KKBDS sebagai pembentukan penetapan simpanan pokok 500, simpanan wajib 50.000, simpanan sukarela tergantung kemampuan masing-masing anggota. Kedua, pelaksanaan RAT ini salah satu bukti bahwa kesolidan para pengurus menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan amanah anggota dan ketentuan yang berlaku. Satu tiga dua. Tes. 3. Secara umum kinerja kepengurusan pelaksanaan program kerja tahun buku 2024 cukup baik. Dengan realisasi kegiatan usaha mencapai rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Walaupun secara keseluruhan belum optimal, hal ini dapat dilihat dari peningkatan pelayanan kepada anggota dibanding tahun 2000 yang berjalan. Hal ini kondisinya KKBDS masih seumur jagung, sangat baru. Jumlah anggota dari 21 sampai saat ini mencapai 24 orang. Diharapkan adanya penambahan dan rencananya yang saya lihat adalah sekitar 25% ya. Jadi peningkatan yang akan direncanakan. KKBDS memiliki. Kita lanjut dengan pandangan umum dari anggota atau tanya jawab. Untuk itu kami silakan. Oh silakan. Terima kasih pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih untuk pimpinan rapat yang saya hormat seluruh media sebagai yayasan. Jadi sebagai ketua yayasan. Mukanya saya terharu saya. Terharu saya. Walaupun masih suruh jatuh Bapak Ibu, kita udah bisa buat seperti ini. Semoga kedepannya kita lebih maju lagi, lagi. Wajarlah kalau kita masih mampu. Mudah-mudahan tanggal 9 kita akan pasti yayasan Mic supaya masuk. kegiatan yang dilakukan oleh seksi dari operasi itu aja mungkin sambutan saya. Laporannya saya terima. Oh, terima. Tepuk tangan, terima. Izin pimpinan sidang sebelum diterima melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan Jabul Salam. Ini Ketua Yayasan Bu, koperasi jadi sinergi Bu antara yayasan dengan koperasi. Beliau banyak bergerak saat ini di pariwisata Pak pimpinan sidang. Sehingga kemungkinan besar apabila nanti misalnya ada tour dan sebagainya cocok itu sudah bisa cocok kita sama beliau atau kolaborasi. Warga kita menuju ke satu tempat untuk sebenarnya bisa mengcover Pak pimpinan sidang. Mungkin bisa dilempar kepada forum pimpinan sidang. Silakan. Baik, terima kasih. Tapi saya minta izin sebagai anggota sekarang. Ya. Gak apa-apa. Pertama kali tadi sudah dibikin, biasanya RAT itu ujung-ujungnya adalah SKU, sisa hasil usaha, itu yang diharapkan oleh para anggota. Ya. Tadi sudah disebut. Jadi supaya ini mengklarifikasi ulang bahwa kita sudah lihat laporan ini bahwa ternyata minus dan mereka juga walaupun ada plus itu akan dipakai untuk operasional atau itu apa namanya, ini istilahnya kalau di perusahaan itu laba yang ditahan yang dipakai untuk perubahan selanjutnya oleh perusahaan. Oleh karena itu
Jadi bicara SHU ini mungkin tahun ini tidak ada. Yang kita harapkan, kita pacu sebagai anggota, kita picu sebagai anggota untuk mengurus dengan kegiatan yang sangat maksimal untuk mendapatkan SHU, karena itu yang diharapkan oleh anggota. Itu satu. Karena saya juga mengharapkan itu dari orang pensiunan sih. Yang kedua tadi bagus sekali ini, terima kasih yang ketua yayasan sudah ada. Jadi di sinilah kadang-kadang yayasan ini bergeraknya cuma agak disendat. Kenapa? Karena dia nggak boleh berbisnis. Yayasan nggak boleh kan Pak berbisnis, itu masalahnya. Tetapi dia bisa membentuk di mana ada satu sesi yang untuk berbisnis yang berarti sebagai dianukan oleh yayasan. Yayasan itu ketat sekali undang-undang. Karena saya juga ketua yayasan di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sekarang. Walaupun saya di sini tapi baik. Terima kasih masukan dan pendapat dari yayasan, karena di sini juga kita sangat bisa dibilang relasinya dengan yayasan itu sangat erat, karena yang melahirkan koperasi itu adalah yayasan. Dan saya juga salah satu pengurus di yayasan. Cuma dalam kesempatan ini juga kami dari pihak pengurus berharap, karena di sini ada rencana kerja agar bisa disupport dengan maksimal, karena tanpa adanya support dari yayasan dan anggota yang lain melakukan terutama untuk pembangunan kantor dan untuk operasi, karena itu juga suatu planning yang sudah dikerjakan itu 2024 mungkin masih terkendala, dan kami berharap di 2025 ini benar-benar kita punya kemauan dan kebersamaan yang kuat untuk merealisasikan hal tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, karena ini dalam rapat pengawas tahun 2024 dan rencana kerja 2025, apakah kita dapat setujui? Setuju. Lanjut kita akan sampai kepada pembacaan atau kesimpulan bersama rapat anggota tahun 2025. Pertama, laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2024 rencana kegiatan 2025 diterima, disetujui dan sah. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban pengawas tahun 2024 dan rencana kegiatan 2025 disetujui dan sah. Berikutnya, sisa hasil usaha dinyatakan tidak ada untuk tahun ini. Demikian saya rasa yang kita sampaikan. Pembacaan kesimpulan saya akan minta kepada Sekretaris. sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah setelah mengalami perdebatan panjang, Waduh. berliku-liku sampai Panas. parkir di pinggir jalan juga. Akhirnya rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Bukit
anggota tahunan. Kami akan bacakan kesimpulannya sebagai berikut. Risalah rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa tahun buku 2024 diselenggarakan pada hari tanggal Minggu 27 April 2025, waktu pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Tempat ruang pertemuan Rumah Makan Sari Minang, Balikpapan. Peserta yang hadir 13 orang dari 24 anggota yang hadir. Yang terdaftar, maaf, persentasenya 54%. Undangan yang hadir: Dinas Koperasi Kota Balikpapan, DK UMKMP yang dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Prihantari W dan Ibu Aida Fitria. Kedua Ketua Yayasan Jabul Salam yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Hamran. Keputusan-keputusan yang disepakati: 1. Menerima laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi tahun buku 2024. Kedua, menerima laporan hasil pemeriksaan pengawas terhadap kinerja pengurus selama tahun buku 2024. Ketiga, menerima program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan biaya operasi tahun buku 2025. Keempat, sisa hasil usaha pada rapat anggota tahun pertama atau tahun buku 2024 dinyatakan belum ada. Bukan tidak ada Pak ya, belum ada. Belum selesai. Rapat anggota tahunan ditutup pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Pimpinan rapat: Ketua Bapak Haji Bangun Usman Harahap, Sekretaris Bapak Sahir, saksi anggota koperasi. Demikian pembacaan risalah rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa tahun 2024. Kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Demikian telah dibacakan kesimpulan. Dengan demikian pelaksanaan sidang rapat pleno anggota Koperasi Konsumen BDS telah kita laksanakan dengan baik. Damai Sentosa tahun buku 2024 saya nyatakan ditutup. Saya serahkan kepada Bapak Abang. Demikian rapat pleno rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa tahun buku 2024 telah selesai dan rencana kerja di tahun 2025. Untuk itu mungkin sebelum kita akhiri secara resmi, saya minta untuk kepada Ibu menyampaikan observasi dari Dinas Koperasi, mungkin bisa disampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin di depan sini, Bu. Ya, di situ aja. Oh, situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah disediakan. Karena pada biasanya Dinas Koperasi ini hanya di awal saja nih Pak, Bu, untuk seremonial. Biasanya kalau untuk masuk ke internal biasanya koperasi karena kan tidak mengikuti intervensi atau seperti apa, tapi karena tadi sudah berkoordinasi dengan Bapak Ketua nih Pak Dedi, yang kebetulan Pak Dedi meminta tolong kami dari Dinas memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaan RAT. Sejauh ini untuk pelaksanaan RAT berdasarkan susunan sudah sesuai dengan yang ada di peraturan, karena kebetulan kemarin Pak Dedi juga sudah mengikuti pelatihan RAT yang diselenggarakan oleh Dinas. Mungkin ada beberapa poin yang saya berikan catatan ya, terkait laporan yang telah disampaikan ya Pak ya.
idealnya sebetulnya laporan itu diberikan ke anggota 1 minggu sebelum pelaksanaan RAT. Ya, jadi anggota bisa membaca laporan yang telah dibuat oleh pengurus dan pengawas. Jadi masing-masing anggota pada saat RAT sudah membawa hasil printan masing-masing seperti itu. Kemudian untuk catatan-catatan terkait isi dari pelaporan RAT itu yang pertama yaitu pembagian jumlah anggota mungkin bisa dipisahkan untuk laki-laki dan perempuan, Pak. Ya, karena itu nanti yang menjadi dasar kita di input di online data sistem Kementerian Koperasi. Jadi ya koperasi yang setiap tahun melaporkan laporannya ke kita teruskan di website kementerian seperti itu. Yang kedua yaitu periode kepengurusan. Jadi ketika di situ disampaikan ketua, pengawas siapa namanya nanti di dalam kurung periode kepengurusan, Pak. Di situ belum ada periode kepengurusan. Kemudian yang ketiga dilihat dari keuangan di neraca masih ditulis dengan keterangan modal saham ya Pak tadi. Bagian neraca itu tadi di bagian ekuitas ada tulisan modal saham. Seharusnya modal saham itu dihapus, diganti karena koperasi pada dasarnya kan simpanan ya Pak, yang modal sahamnya diganti dirinci jadi simpanan pokok berapa, simpanan wajib berapa, simpanan sukarela. Ya. Kemudian untuk kedepannya masukan dari kami terkait permodalan untuk pengembangan koperasi mungkin bisa dibuka Pak keran simpanan sukarela, simpanan berjangka dan modal penyertaan ditawarkan ke anggota. Mungkin ada beberapa anggota yang saya lihat cukup mampu untuk mendukung koperasi ya Pak ya. Mungkin bisa bekerja sama. Ya, ada Ibu Haji ya Bu ya. Mungkin bisa mendukung koperasi terkait modal penyertaan seperti itu. Dan yang terakhir terkait pengesahan Pak. Pengesahan tadi di akhir kalau bisa nanti ketika RAT dibuatkan draft berita acara pengesahan ya nanti ditandatangani oleh ketua, pimpinan rapat dan perwakilan anggota. Ya sudah. Ya nanti pada saat penandatanganan langsung di depan sini ya nanti didokumentasikan seperti itu. Closing. Sebelum closing. Baik. Iya, mungkin itu saja catatan dari kami selaku Dinas Pembina. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nama dan tanda tangan. Saksi MOU. Seluruh. Jadi Pak, setuju kalau salah. Iya. 150. Terus stempel. Iya. Stempel. Enggak ada stempel panitia. Ada. Stempel panitia.